Kepolisian menindaklanjuti petunjuk jaksa dengan menambah pasal pembunuhan berencana dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurnia Sari di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar. Langkah ini diambil setelah berkas perkara dinyatakan perlu dilengkapi. Kapolres Padang Pariaman Ahmad Faisal Amir mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima berkas dari kejaksaan dan sudah dilakukan pelengkapan berkas. Sesuai petunjuk kejaksaan, penyidik akan menambahkan pasal pembunuhan berencana, ujarnya, saat jumpa pers di Mapolres Pariaman, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Penambahan pasal ini sesuai dengan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian, di mana banyak temuan perbedaan antara keterangan tersangka dengan hasil rekonstruksi. Dalam waktu dekat berkas akan kami kembalikan ke kejaksaan. Insya Allah dalam bukan ini, ujar Kapolres. Selain itu, Indregen ternyata tidak hanya terlibat dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Nia Kurnia Sari. Ia bersama pamannya, DN, dan sepupunya, HS, juga tersangkut kasus pencurian. Dalam pers rilis bersama awak media, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut, Indregen dalam kasus pencurian ini beraksi bersama pamannya DN dan sepupunya HS. Ketiganya beraksi di SMPN 1 Kayu Tanam, mencuri mesin pompa air dengan motif mendapatkan uang untuk foya-foya. Ketiganya ini beraksi 1 hari sebelum Indregen melakukan aksi pembunuhan dan pemerkosaan, tutur Kapolres pada awak media, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Atas perlakuan ketiganya terjerat hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sedangkan untuk Indregen bisa memberatkan hukumannya sebagai tersangka pembunuhan. Ahmad Faisal Amir mengatakan, kejadian kasus pencurian ini berlangsung 1 hari jelang kejadian pembunuhan gadis penjual gorengan. Kejadiannya persis 1 malam jelang kejadian pembunuhan. Ketiganya beraksi saat malam hari, ujar Kapolres, saat jumpa pers di Mapolres Padang Pariaman. Halo, selamat siang Tribuners. Pada siang hari ini akan dilakukan press conference oleh Polres Padang Pariaman terkait perkembangan kasus Indragon, yaitu tersangka pembunuhan dan pemerkosaan yang Kurnia Sari, yang hari ini kembali akan dipersiliskan dalam kasus yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, Polsek 2x11 Lingkung, Polres Padang Pariaman berhasil mengamankan 3 orang tersangka kasus pencurian dengan pemberatan dengan barang bukti yang ada di depan ini, 1 unit pompa air, kemudian kunci motor yang digunakan untuk melakukan aksinya beserta suratnya, dan ini alat yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Ketiga tersangka ini, yang pertama MJ alias DN, kemudian yang kedua HR, dan yang ketiga IS. 3 tersangka ini memiliki peran yang berbeda. IS dan HR ini sebagai pemetik ataupun pelaku yang mengambil pompa air, sedangkan HR bertugas sebagai yang melakukan penjualan. Jadi ketiganya kita terapkan pasal 363 ayat 2 KUHP
penjara maksimal 9 tahun penjara. Boleh ya? Kegiatan ini, pelaksanaan ini, atau kejadian ini terjadi di tanggal 5 September 2024 pada malam hari, dini hari, baru diketahui siangnya oleh pihak sekolah. Nah, ini mengambil di lingkungan sekolah di SMP 1 Kayu Tanah. Oke, sampai di sini dari rekan media dan ditanyakan. IS merupakan tersangka kasus pembunuhan Nia ya, Komandan. Terus yang 2 orang ini MJ atau AR merupakan saksi juga dari kasus pembunuhan Nia. Ya, jadi benar bahwa IS statusnya sudah tersangka lebih awal dalam kasus yang sebelumnya, dalam kasus pembunuhan, dan 2 tersangka HR dan DN ini juga sebagai saksi dari IS pada kasus pidana sebelumnya, yaitu pembunuhan. Ya. Yang kedua HR dan IS, HR dan MJ ini adakah berhubungan nanti dengan kasus pembunuhan atau gimana, Komandan? MJ dan HR Statusnya bisa meningkat atau bagaimana? ada hubungan nanti di kasus pembunuhan? Untuk kasus pembunuhan beda konteks dengan kejadian pencurian ini. Namun kebetulan aja ketiga tersangka ini pernah kita periksa sebagai saksi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2 tersangka ya. Yang satu itu IS sebagai tersangka utama, kemudian DN ini sebagai tersangka pada kasus turut serta ya, pada saat perintangan penyidikan. Komandan, untuk kasus pencurian ini motif dari ketiga tersangka apa? Pencurian sendiri ini terjadi 1 hari sebelum melakukan aksi pembunuhan. 1 hari. Jadi kalau aksi pembunuhan di tanggal 6 September, ini 1 hari sebelumnya dia sudah melakukan kejahatan yang lain, yaitu pencurian. Bahwa motifnya adalah mereka untuk bersenang-senang, ya, hanya untuk makan, untuk beli barang. Apakah ada hubungan keluarga antara ketiganya, Komandan? Ya, tidak ada hubungan famili. TKP-nya hanya satu di sekolah SMP atau ada TKP lain? Sementara kami kembangkan dari satu kejadian di SMP 1 Kayu Tanam ini, apakah ada korban lain ataupun ada masyarakat yang kehilangan sebelumnya, mungkin bisa melaporkan kepada kami, khususnya di wilayah Kayu Tanam. Kami masih dalami ya. Kalau IS sudah jelas ya, ada kasus yang lain dengan narkoba dan pembunuhan sebelumnya. Komandan, pasal yang kita kenakan Pasal 363 ayat 2 KUHP, pencurian dengan pemberatan. Untuk IS sendiri, Komandan, itu apakah ada tambahan hukuman nantinya dengan kasusnya yang sebelumnya terkait kasus ini? Nanti di pengadilan, karena ini tersangka ini berkaitan dengan kasus sebelumnya, otomatis dari jaksa nantinya akan menggabungkan dalam proses persidangan. Itu teknis di persidangan. Dari hasil penyelidikan, apakah ini sudah lama dilakukan sama tersangka? Kejadian ini atau masih ada lagi yang lain? kejadian ini kan terjadi di tanggal 5 September